Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kompensasi finansial langsung. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Hovifah Nita Apriana, NPM 1813031012, dan rekan saya bernama Rizky Devi Apriani, NPM 1813031036. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang slide yang pertama. Materi yang pertama yaitu kompensasi. Kompensasi itu adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi di sini terdapat 3, yaitu yang pertama kompensasi finansial langsung, yang kedua kompensasi finansial tidak langsung, yang ketiga kompensasi non finansial. Nah, di sini materi yang ketiga yaitu tujuan kompensasi perusahaan. Yang pertama, tujuan kompensasi itu yaitu untuk mempertahankan karyawan berprestasi. Nah, yang kedua, mendapatkan karyawan berkualitas. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, membentuk rasa adil. Nah, yang kelima, pemenuhan administrasi legalitas. Nah, yang keenam, itu memicu perubahan sikap positif. Nah, di sini kompensasi finansial langsung itu terdiri dari gaji, upah, bonus, dan komisi. Nah, sedangkan kompensasi finansial tidak langsung itu disebut juga dengan tunjangan. Nah, yaitu meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Nah, kompensasi non finansial itu terdiri dari kepuasan yang diterima baik dari pekerja itu sendiri, seperti tanggung jawab, peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi, atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut berada, seperti rekan kerja yang menyenangkan, kebijakan yang sehat, dan banyak waktu luang, ya. Oke, selanjutnya adalah keadilan kompensasi finansial langsung. Yang pertama, teori keadilan atau equity theory adalah teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh. Dari situ, dengan kontribusi dan keuntungan dari orang lain yang sebanding atau comparison others. Yang kedua adalah keadilan finansial. Jadi persepsi para karyawan mengenai adil dan tidaknya pembayaran yang mereka terima. Kemudian keadilan eksternal atau external equity terwujud ketika para karyawan sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah survei kompensasi, membantu organisasi-organisasi dalam menentukan sampai sejauh mana terwujud keadilan eksternal. Kemudian keadilan internal atau internal equity terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Evaluasi jabatan adalah alat utama untuk menentukan keadilan internal. Kemudian keadilan karyawan atau employee equity. Keadilan karyawan ini terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan serupa untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik ada pada diri karyawan, seperti tingkat kinerja dan senioritas.